ya minta tolong kepada ibu-ibu semuanya agar pada saat foto pastikan anak kita rapi, karena ijazah ini kan sampai nanti ya seumur hidup ya, makanya itu jangan sampai nanti rambutnya jabrik, nanti menyesalnya ijazahku rambutku kayak gitu. Nah itu deh, jadi minta kerjasamanya ibu-ibu agar bisa mengondisikan putra putri kita pada saat difoto memang perfect atau rapi atau sesuai dengan norma yang dianjurkan. Tuh, karena takutnya nanti menyesal foto ijazah untuk seumur hidup, ada kalau sudah dicap dan tanda tangan kan nggak bisa diganti lagi nih. Nah itu masalahnya. Nah terkait dengan kegiatan ujian, kemudian ada foto, ini yang tidak kalah pentingnya adalah data anak-anak kita. Pastikan nama anak, nama orang tua, tempat tanggal lahir, semua sama antara akte kelahiran, kemudian KK, kemudian KTP Bapak Ibu. Pastikan semuanya sama, ya. Nah ini tempat tanggal lahir biasanya yang masih ribut ya. Nah supaya nantinya meminta diverifikasi data dari nama sampai akhirnya itu. Jadi kalau misalnya ada yang belum pas, mungkin data Bapak Ibu, data anaknya mungkin di kakak atau di mana, tolong kalau sudah diperbaiki ke Capil, silahkan lapor ke wali kelas untuk memudahkan kita mengisi data anak-anak. Itu yang tidak kalah penting, peran dari orang tua. Karena sekarang eranya kan era digital ya, salah satu huruf aja, jangan huruf spasi aja salah, tidak masuk di dalam data. Jadi harus dipastikan kalau memang antara M disingkat dengan Muhammad misalnya, itu juga tolong dikondisikan. Kami penulisan ijazah itu berdasarkan akte kelahiran. Nah kadang ini yang sering salah ya, yang sering salah pengertian. Bapaknya, minta maaf ya, bapak atau ibunya salah satu orang tuanya meninggal misalnya nih, kasus ya misalnya. Kemudian nikah lagi, otomatis ada bapak sambungnya atau ibu sambungnya misalnya ya. Itu nama orang tua sudah dihilangkan yang dulu. Nah kan sudah nggak ada, namanya diganti yang baru, ini salah nih. Jadi walaupun sudah tiada, tetap namanya nama dari bapak atau ibu biologis. Artinya ya kalau ibunya ya ibu yang melahirkan, kalau bapaknya ya bapak yang bapaknya kandung. Walaupun itu sudah meninggal atau sudah cerai atau gimana, tetap yang ditulis adalah bapak biologisnya atau ibu biologisnya. Nah ini yang kadang ada yang salah ya. Nah bagaimana dengan ini, minta maaf ya, apabila ada akte anak dari seorang ibu, ada yang mungkin karena waktu nikahnya tidak tercatat di catatan sipil. Nah bisa jadi ya, apakah ini anak di luar nikah, kita sekolah tidak membicarakan itu ya. Sekolah tidak membicarakan itu, mau anak di luar nikah, mau anak apapun, kami anggap sama, semua anak kita. Itu kalau sekolah memperlakukan kayak gitu. Hanya saja data yang kami ambil tetap dari akte. Ya, kalau misalnya karena kesulitan, mungkin ibu ada yang kesulitan karena mungkin pada saat nikahnya tidak terdaftar di catatan sipil sehingga tidak punya kartu nikah, akhirnya akte itu anak seorang ibu. Kami tidak mempermasalahkan itu dan tidak mengecap anak itu anak di luar nikah, tidak ya. Semuanya kami perlakukan sama, hanya penulisan ijazahnya tetap anak dari seorang ibu itu ya. Jadi mohon dipahami seperti itu. Apakah padahal ini ada bapaknya Bu? Karena kalau di data tidak ada anak dari seorang bapak, kami disalahkan untuk mengisi. Kami mohon kerjasamanya ibu-ibu untuk mengkondisikan anak-anak kita, mudah nanti di ujian, terutama pada saat ujian tidak ada yang mengikuti ujian susulan. Karena ribet Bu, kalau ujian susulan tuh bulan balik lapor ke dinas, itu kalau dinasnya dekat nggak apa-apa. Kecuali kalau memang kita nggak menghendaki itu ya, pada saat itu anaknya memang tidak bisa karena berhalangan sakit beneran yang diopname dan sebagainya, kita tidak menghendaki itu ya.
kami tetap usahakan. Hanya saja kalau misalnya masih sakit, batuk dan sebagainya, kami biasanya fasilitasi anak itu bisa mengerjakan sambil tiduran di ruang KS biasanya seperti itu. Karena kalau ujian susulan agak ribet prosesnya. Nah, ini seputar ujian. Jelas ya kira-kira ya? Oke. Kita lanjut ke poin berikutnya. Bisa kadang tidak sempat memanggil wali murid. Kami itu mengakomodir permintaan anak-anak sebetulnya. Anak-anak tuh ribut, mau piknik biasanya lewat wali kelas. Wali kelas tuh kadang, aduh, takutnya kan membebani kayak gitu kan. Anak-anak kalau nggak direspon wali kelas, ke bundanya pun besok kita piknikan ya gitu. Kalau sudah ke saya itu biasanya anak-anak ini pasti niatnya beneran gitu. Mereka ingin pasti kayak gitu, makanya padahal yang kami pikir, kami orang tua mikir itu takutnya membebani, itu sebetulnya itu intinya itu. Cuma anak-anak ini setahun 6 tahun loh Bu, ini kenangan. Nah seperti itu biasanya kami sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Padahal kalau dipikir itu kami ini kayak gimana ya, capek ya kalau dipikir. Cuma kan kita nggak boleh ngomong capek kayak gitu karena ini kan tanggung jawab kita kayak gitu kan. Tanggung jawab kita ya, capek nggak capek ya harus dijalani kayak gitu. Kalau boleh memilih sih nggak usah aja deh kayak gitu. Cuma kan itu tadi ada momen yang anak-anak mungkin pengen ada kenangan dan sebagainya. Kalau sampai ke situ kami mengalah, paksa ninggal keluarga, ninggal apa kan, harus mengikuti anak-anak. Dan apalagi ya kemarin ada kejadian yang mudah-mudahan kita terjauhkan dari hal seperti itu. Ada anak yang lengah, pengawasan garnya terjebur. Nah kami makanya kalau piknik itu sebisa mungkin, sebanyak mungkin guru yang bisa kami kerahkan untuk mengawasi mereka kan kayak gitu. Nah ini makanya ini nanti kan dikembalikan ke bapak ibu-ibu semuanya. Kalau memang tidak dilaksanakan kami juga menerima, tidak harus. Tapi kalau misalnya ibu-ibu menuruti permintaan anak-anak mau piknik, ya monggo. Nah itu intinya seperti itu. Jadi kami tidak, kalau di luaran kesempatan gurunya mau piknik, sebetulnya capek pikniknya ya di situ-situ aja ya gitu-gitu aja. Cuma kan kalau kami ngomong capek itu nanti salah. Itu tugasnya guru ngapain nah seperti itu. Jadi kembali ke kita sendiri. Kalau memang anak-anak mintanya seperti itu, bapak ibu mempunyai rezeki lebih memfasilitasi itu, monggo. Kami berusaha memberi pelayanan yang terbaik untuk anak-anak juga. Tuh untuk stabitur. Kalau yang tahun kemarin berapa Bu pikirin? Perkiraan 420. Kalau kemarin sekitar 420. Tuh rutenya tuh biasanya kan dari sini. Kemudian kami ajak ke sekumpul supaya studi religi dulu ya. Nah, habis itu ke museum. Nah, ke museum kan ada pelajaran yang kita ambil. Habis itu baru ke mall kalau mau yang beli oleh-oleh untuk adiknya. Terakhir itu biasanya paling mandi-mandi. Nah, seperti itu. Ini yang berat tuh biasanya kan masuk objek wisatanya. Beneran tidak bisa karena semuanya harus pakai transaksi. Jadi maksudnya semua harus ditransfer. Jadi misalnya untuk belanja ini harus ditransfer. Kalau dulu kan bisa diambil. Jadi kami bisa mengalihkan. Makanya kan kalau sekolahan lain, ibu-ibu juga mungkin tahu ya, sekolahan lain kalau perpisahan ada yang 400, 500, kami tidak pernah memungut karena biaya kami cukup bisa mengatur itu. Sampai kemarin itu kami masih bisa. Tapi setelah tahun 2023 awal di Januari itu pembiayaan itu harus pakai transfer. Kalau ibu yang di sekolah pasti paham ya, sekarang itu kita nggak bisa lagi memanipulasi dana, artinya mengalihkan yang ini untuk itu. Nah untuk perpisahan itu tidak diperkenankan dana itu dialokasikan untuk perpisahan. Nah itu makanya kalau memang ibu-ibu nantinya menghendaki ada perpisahan, kami kembalikan ke ibu-ibu lagi. Nah itu ya, jadi kalau yang sudah-sudah itu kan
Ini untuk gambaran aja ya, untuk gambaran ibu-ibu apa sih yang diperlukan pada saat perpisahan, supaya ibu-ibu juga punya minimal ada gambaran berapa sih yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Biasanya karena kita makai di panggung sana di Balai Rakyat itu menyewa tenda dan kursi, itu satu. Kemudian yang kedua adalah snack. Tahun kemarin aja ya, yang terakhir tahun kemarin itu mengadakan itu snack untuk ibu-ibu dan anak-anak membawa sendiri. Jadi karena kami sudah bingung mengalokasikan dananya, sudah memang nggak bisa dialokasikan ke sana, makanya dana untuk snack dan makannya wali murid dan anak-anak ditanggung sendiri. Kami yang 20 orang beli sendiri kayak gitu kemarin, itu tahun kemarin. Nah, jadi gambarannya adalah untuk sewa tenda sama kursi. Tuh, kemudian untuk biaya konsumsi itu peserta kan anak kita 56, terus wali murid kan 56, tamu undangan sekitar 30, kemudian gurunya sekitar 20, jadi 165-an lah sekitar itu. Ini untuk konsumsinya, kemudian dekorasi paling sekitar 500 mungkin seperti itu. Nah, itu untuk biaya perpisahan. Jadi kami kembalikan ke ibu